saya Muhammad Arisan dengan NIM 41223011. Diperkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Jumadani dengan NIM 41223011. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang jurnal pasar keuangan internasional dan uang. Dan selanjutnya kita Ya, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di sini ada dalam beberapa tahun terakhir, para pembuat kebijakan dan regulator di seluruh dunia telah memberikan perhatian lebih besar pada penerapan praktik lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG. Seiringnya dengan meningkatkan minat investor terhadap praktik berkelanjutan yang dilakukan perusahaan, bahkan lebih dari sekedar laba operasional dan finansial. Lalu ada investor berusaha menyelaraskan investasi mereka dengan nilai-nilai mereka dan membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan. Nah, kinerja ESG merupakan hal yang penting. Selanjutnya itu ada perusahaan yang mengutamakan ESG dipandang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang dapat meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih banyak investasi. Nah, perusahaan dengan kinerja ESG yang kuat seringkali dikelola dengan baik dan memiliki masa depan yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menarik lebih banyak investasi, meningkatkan reputasi, dan mengurangi resiko. Misalnya, perusahaan dengan kebijakan lingkungan yang kuat akan mematuhi peraturan lingkungan yang baru dan harus mengatasi keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi struktur biaya dan akhirnya kinerja keuangan. Lalu ada hubungan antara kinerja ESG dan kinerja keuangan perusahaan atau FP. Masih menjadi subjek diskusi yang terus berlanjut dan kontroversial dalam penelitian. Peneliti sebelumnya telah menekankan variabilitas hubungan ini. Berbagai industri dan negara menghasilkan temuan yang beragam berupa laporan hubungan positif, yang lain negatif, dan beberapa menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan. Lalu ada perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat menggunakan pengaruh untuk membentuk kerangka regulasi yang menguntungkan mereka, sehingga berpotensi mengurangi biaya kepatuhan standar ESG. Nah, sebagian pasar saham berkembang terbesar di dunia. Tiongkok telah memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian global. Nah, sesuai dengan agenda politik pemerintah Tiongkok, praktik ESG mendorong aktivitas yang diinginkan. Motivasi untuk meneliti ini muncul dari kerangka kelembagaan, gaya manajemen, dan sistem regulasi Tiongkok yang unik, yang berbeda dari negara-negara barat. Selain itu, Tiongkok berdiri sebagai ekonomi industri terbesar di dunia, yang membanggakan fasilitas produksi yang tak tertandingi. Yang kedua adalah kerangka teori, latar belakang, dan pengembangan hipotesis. Tiga kategori teori menjelaskan hubungan antara kinerja ESG dan kinerja keuangan. Yang pertama itu ada teori lingkungan, meliputi teori keuangan berkelanjutan, pandangan berbagai sumber daya, dan teori triple bottom line. Lalu yang kedua ada teori sosial, termasuk teori legitimasi dan teori jaringan sosial. Dan yang terakhir ada teori tata kelola, meliputi teori pemangku kepentingan dan teori kelembagaan. Teori yang pertama itu teori kerangka teoritis. Nah, terdapat dua teori yang menjelaskan peran koneksi politik CEO dalam hubungan antara kinerja ESG dan kinerja keuangan. Teori pertama adalah teori jaringan sosial yang berfokus pada bagaimana modal sosial yang dihasilkan oleh koneksi politik CEO mempengaruhi transmisi informasi, sikap, atau kepatuhan terhadap peraturan. Lalu, perusahaan dapat meningkatkan kinerja ESG melalui koneksi politik sebagai investor institusional utama yang bertindak sebagai pemantau aktif dan penyedia sumber daya. Hal ini dapat memperkuat dampak kinerja ESG pada FP dengan meningkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan, mendorong kualitas informasi, dan mengurangi kendala pembiayaan. Lalu ada kinerja ESG dan kinerja keuangan. Nah, hubungan antara kinerja keuangan dan ESG telah menjadi subjek peneliti sejak tahun 1970-an. Selanjutnya ada kinerja ESG dan kinerja keuangan. Hubungan antara kinerja keuangan dan ESG telah menjadi subjek penelitian sejak tahun 1970-an. Sebagian besar analisis teoritis berpendapat bahwa peningkatan kinerja lingkungan dapat
meningkatkan citra dan pengakuan sosial perusahaan sehingga meningkatkan kinerja keuangan mereka. Efek moderasi koneksi politik CO. Koneksi politik CO memberikan akses sumber daya pemerintah, kontrak, dan peluang lain yang mungkin tidak tersedia bagi perusahaan lain. Selain itu, koneksi politik dapat membantu perusahaan menavigasi lingkungan regulasi yang kompleks atau mengatasi rintangan birokrasi. 3. Data dan sampel. Data kami mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Shanghai atau Shenzhen dari tahun 2012 hingga 2022. Sampel diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, kami mengeliminasi saham-saham dengan peringatan risiko yang diterapkan atau ST. Yang kedua, kami mengeliminasi pengamatan yang berkaitan dengan perusahaan jasa keuangan. Ada 3 jenis saham utama perusahaan Tiongkok yang diperdagangkan secara publik. Saham A yang tercatat di Bursa Saham Shenzhen atau Shanghai dan diperdagangkan dalam mata uang Tiongkok. Saham B yang juga tercatat di Bursa Saham Shenzhen atau Shanghai, tetapi diperdagangkan dalam mata uang asing. Terakhir, saham H tercatat di Bursa Saham Hong Kong. Metodologi dan pengukuran. Yang pertama adalah kinerja ESG. Kami menghilangkan sampel yang tidak memiliki peringkat ESG yang dipublikasikan secara berurutan karena model statistik kami memerlukan kelompok uji coba yang berurutan. Yang kedua, kinerja keuangan, Return of Equity dan Return of Assets adalah dua metrik akuntansi umum yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan atau prediksi. Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa proksi ini gagal menangkap nilai sebenarnya dari suatu perusahaan dan memerlukan metrik tambahan. 3. Koneksi politik CO. Suatu perusahaan dianggap memiliki hubungan politik jika salah satu pengawas, direktur, atau eksekutif, puncaknya, atau CEO, presiden, wakil ketua, atau sekretaris adalah pernah menjadi pejabat pemerintah dan atau yang kedua, perwakilan Kongres Rakyat Nasional atau MPC. Yang ketiga, anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Yang keempat, variabel kontrol. Kami mengendalikan sekumpulan karakteristik tingkat perusahaan yang umumnya terkait dengan kinerja keuangan. Untuk memperhitungkan heterogenitas kelompok khusus industri, kami menggunakan efek tetap industri. Yang kelima, model efek moderasi. Kami mengendalikan sekumpulan karakteristik tingkat perusahaan yang umumnya terkait dengan kinerja keuangan. Untuk memperhitungkan heterogenitas kelompok khusus industri, kami menggunakan efek tetap industri. Yang kelima, hasil empiris. Yang pertama ada statistik deskriptif, standar deviasi dan Tobin adalah perusahaan 2.092 menunjukkan variasi yang tinggi dalam kinerja keuangan perusahaan Tiongkok. Skor ESG rata-rata adalah 5.123 yang menunjukkan bahwa terdapat tingkat kinerja ESG yang tinggi di perusahaan Tiongkok. Dengan demikian, pemerintah Tiongkok memberikan perhatian besar pada penerapan ESG di dalam perusahaan dan menyosornya deviasi standar ESG rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa kinerja ESG tidak terlalu bervariasi di antara berbagai perusahaan. Yang kedua, kinerja ESG dan kinerja keuangan. Kami menjalankan kinerja ESG sebagai variabel dependen pada kedua instrumen tersebut. Perusahaan dengan variabel kontrol, kami menemukan bahwa variabel instrumen kami berkorelasi positif dengan kinerja ESG saat ini. Pada tahun kedua, kami menjalankan 3SLS menggunakan proksi kinerja keuangan sebagai variabel dependen dan nilai estimasi kinerja ESG sebagai variabel independen. Yang ketiga, pengaruh moderasi koneksi politik CO. Pada perusahaan yang memiliki hubungan politik, kinerja keuangan tampaknya lebih dipengaruhi oleh hubungan politik mereka daripada praktik ESG. Dengan kata lain, perusahaan dengan hubungan politik yang lebih sedikit mungkin lebih mengandalkan inisiatif ESG untuk meningkatkan kinerja mereka jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki hubungan politik. Oke, di sini ada saluran dasar dan heterogenitas
penampang. Yang pertama ada perusahaan teknologi tinggi. Di Tiongkok, sebagian besar perusahaan teknologi tinggi merupakan usaha yang masih muda dan memiliki jiwa kewirausahaan pada saat yang sama. Beberapa di antaranya merupakan perusahaan spin-off atau perusahaan yang direformasi dari perusahaan milik negara. Pada periode pra-transisi, perusahaan teknologi tinggi memainkan peran penting dalam memimpin transformasi industri masa depan. Dan pembangunan berkelanjutan mereka perlu mendapat perhatian untuk mencapai stabilitas keuangan. Terus ada pencantuman silang, yaitu perusahaan yang terdaftar silang harus mematuhi peraturan sekuritas negara asal mereka dan persyaratan pencatatan di negara tuan rumah tempat mereka mendaftar silang. Akibatnya, perusahaan yang terdaftar silang mungkin memiliki insentif yang lebih kecil untuk menutupi isu ESG dan mencoba untuk menghindari membuat jengkel pemangku kepentingan eksternal. Terus ada transparansi perusahaan, yaitu praktik kerja ESG mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, di antara perusahaan dengan tingkat transparansi informasi yang berbeda, kinerja ESG mereka mungkin memiliki dampak yang berbeda pada kinerja keuangan. Jika kinerja ESG dapat secara efektif mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan transparansi perusahaan, dampak kinerja ESG pada stabilitas keuangan akan lebih signifikan pada perusahaan dengan transparansi informasi yang lebih tinggi. Yang keempat ada transparansi dan pasca pandemi COVID-19. Dunia telah menyaksikan setelah satu krisis sosial dan ekonomi yang paling menantang sejak Perang Dunia Kedua selama pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan fokus pada praktik kinerja ESG oleh pemerintah dan bisnis, khususnya dalam CSR dan pembangunan berkelanjutan, terlihat jelas, terutama setelah pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mempengaruhi pasar keuangan karena persyaratan jarak sosial dan lockdown. Terus ada pemeriksaan ketahanan dan sensitivitas, yaitu pengukuran alternatif kinerja keuangan. Kami menggunakan proksi alternatif untuk kinerja keuangan perusahaan sebagai uji ketahanan. Kami juga menambahkan 3 variabel ke dalam model. Biaya terhadap penempatan diukur sebagai biaya operasional sebagai bagian dari total pendapatan operasional. Pengembalian aset rata-rata atau ROAA diukur sebagai laba bersih yang diskalakan dengan total aset rata-rata, dan pengembalian ekualitas rata-rata dihitung sebagai laba bersih yang diskalakan dengan total aset rata-rata. Yang kedua ada pengukuran alternatif kinerja ESG. Kami mengeksplorasi dampak kinerja ESG terhadap kinerja keuangan menggunakan pengukuran alternatif kinerja ESG. Pendekatan ini sangat penting untuk memvalidasi kekokohan temuan kami di berbagai kerangka penilaian ESG. Pengukuran pertama yang digunakan dalam indeks peringkat ESG berdasarkan sistem evaluasi ESG Huazeng. Sistem ini disesuaikan dengan konteks pasar domestik yang mencerminkan konotasi inti dan pengalaman pengembangan politik ESG yang relevan dengan Tiongkok dan kawan-kawan. Yang ketiga, komponen skor lingkungan, sosial, dan tata kelola kinerja ESG. Ada berbagai komponen pemeringkatan ESG, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang memiliki dampak yang berbeda terhadap kinerja keuangan. Kami mengukur kinerja ESG perusahaan menggunakan skor yang mencerminkan sejauh mana keterlibatan perusahaan dalam aktivitas ESG. Ukuran ini dibuat berdasarkan basis data Bloomberg yang telah digunakan secara luas dalam literatur ESG atau CSR sebelumnya. Terus yang keempat ada ukuran alternatif koneksi politik CEO. Terdapat korelasi yang kuat antara jabatan administratif seorang CEO yang memiliki koneksi politik dan kekuatan koneksinya dengan pemerintah Tiongkok. Kami menyusun skala 5 poin untuk menggambarkan kekuatan politik CEO.
di mana tidak ada koneksi politik adalah 0, tingkat distrik dan kabupaten adalah 1, tingkat kota madya adalah 2, terus tingkat provinsi adalah 3, terus yang terakhir tingkat pusat adalah 4. Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika salah satu pengawas direktur atau eksekutif puncaknya, yaitu CEO, presiden, wakil ketua, atau sekretaris adalah atau pernah menjadi yang pertama pejabat pemerintah, terus yang kedua ada wakil kongres rakyat nasional, yang ketiga ada anggota. Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika salah satu pengawas direktur atau eksekutif puncaknya, yaitu CEO, presiden, wakil ketua, atau sekretaris adalah atau pernah menjadi yang pertama yaitu pejabat pemerintah, yang kedua wakil kongres rakyat nasional, yang ketiga anggota konferensi konsultasi politik rakyat Tiongkok, terus ada perawatan endogenitas, estimator efek tetap, dan GMM. Kami menggunakan variabel dependen dengan jeda 2 periode sebagai variabel instrumental. Prosedur estimasi GMM mengontrol efek yang tidak teramati dengan mengubah variabel menjadi perbedaan. Pertama, untuk menghilangkan heterogenitas yang tidak teramati dan bias variabel yang dihilangkan. Hal ini juga memungkinkan kita untuk memperlakukan semua variabel karakteristik perusahaan sebagai endogen dan secara ortogonal menggunakan nilai log variabel endogen sebagai 4 internal. Hasilnya masih konsisten di semua perspektif kinerja keuangan. Kami uji validas mengonfirmasi bahwa estimator GMM kami valid. Di sini ada bias pemilihan sampel. Selanjutnya menerapkan recent propensity score matching atau PSM dan metode 2 tahap Heckman untuk menghilangkan bias pemilihan sampel. Pertama, kami menggunakan regresi PSM untuk menemukan titik batas seperti itu sulit karena variabel independen kami bukan biner. Namun, kami menggunakan variabel biner breakout jika kinerja ESG berada di atas nilai median atau kelompok perlakuan dan 0 atau kelompok kontrol. Kondisi penting penerapan PSM adalah pemeriksaan apakah kelompok perlakuan dan kontrol serupa di semua kovariat kecuali variabel kinerja ESG. Kami memperkirakan bahwa perusahaan dengan skor kinerja ESG di atas kuartil 70% dipilih sebagai kelompok perlakuan dan perusahaan lain dianggap sebagai kelompok kontrol, yang menunjukkan bahwa model PSM ditentukan dengan benar. Semua variabel kontrol dalam kolom yang diperlukan dipilih sebagai variabel pencocokan. Skor kecenderungan dihitung menggunakan model logit dan sampel kelompok kontrol akhir diperoleh menggunakan pencocokan tetangga terdekat menunjukkan hasil pencocokan dan regresi PSM masing-masing. Yang kedua, kami menggunakan model 2 langkah Heckman untuk mengurangi kemungkinan masalah bias pemilihan sampel pada tahap pertama. Kami memperkirakan faktor penentu budaya kinerja ESG antara perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal ini melibatkan identifikasi kemungkinan faktor penentu tingkat pendidikan di Dewan Direksi. Oleh karena itu, kami menggunakan budaya sebagai faktor kunci yang dapat mempengaruhi hubungan antara kinerja ESG dan kinerja keuangan bersama dengan semua variabel kontrol yang digunakan dalam perusahaan peneliti ini. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan yaitu pencapaian kinerja ESG yang lebih baik dari realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah dan identitas tingkat mikro dalam pasar. Dalam konteks ini, kami menyelidiki hubungan antara kinerja ESG, perusahaan dan kinerja keuangannya dengan mempertimbangkan pengaruh kontrak dari CEO yang memiliki koneksi politik dalam perusahaan publik Tiongkok. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.